Ketemu dengan saya Sofina Vita tentunya di Sofina Vitox, You Are Loved. Dan hari ini bintang tamu saya atau narasumber saya adalah teman lama dari Bandung yang ternyata sudah sampai juga di Pulau Dewata, Fatur. Halo, apa kabar? Fatur Java Jive guys, you know dong. Fatur Singer sekarang nama Instagramnya. Yang saya bingung, kenapa dia menyebut dirinya Fatur Singer padahal dulu dia di Laga main perkusi. Coba jelaskan kenapa Fatur Singer? Sebenarnya sih saya nggak pernah bercita-cita jadi penyanyi dari dulu. Cuman karena mungkin ibu saya penyanyi, jadi darah penyanyi itu mengalir kuat di saya. Karena nyanyi itu nggak ada tantangan buat saya. Saya dari umur 5 tahun juga udah bisa. Effortless maksudnya? Nyanyi 5 tahun juga udah naik panggung, udah bisa bagi harmoni, suara 1, 2, 3. Bahkan cenderung di abuse sama kakak-kakak gue. Karena gue nggak pingin manggung, tapi kalau gue lagi di pinggir panggung, mereka butuh harmoni 3, tarik gue langsung ke panggung. Suara 3, gue nyanyi suara 3 di panggung. Bayangin kelas 6 itu saya udah ngerti gitu, harmoni 1, 2, 3, dan nggak fals gitu. Jadi buat gue nyanyi itu nggak ada tantangan, jadi aku pingin sesuatu yang lebih challenge gitu, misalnya main piano, gitar, perkusi, apa aja yang gua nggak bisa, gua harus bisa. Nah waktu itu ada kesempatan punya grup band, posisi apa nih yang kosong? Perkusi, ya siap saya. Jadi saya main perkusi. Nah suatu saat tiba-tiba, ntar kita ceritalah, saya dapat kesempatan nyanyi dan orang dengar, loh kok enak ya nyanyinya, ya udah tinggalin aja perkusi jadi penyanyi aja. Oh what? Kok bisa begini? Kok tiba-tiba jadi rubah jadi penyanyi? Terus ternyata ya saya menikmati itu gitu. Ternyata memang saya sadar kalau ya bakat saya itu nyanyi gitu sebenarnya. Yang lebih besarnya. Identitas. Dalam tanda kurung sebagai penghibur kalau saya bilang sih. Jadi bukan nyanyi. Jadi saya kalau di panggung itu bisa menjadi, kalau nyanyi nih itu bisa bukan menjadi Fatur gitu. Jadi jadi orang lain yang menghibur orang gitu. Jadi saya jadi saya lupa dengan saya yang sebagai A, B, C, tapi begitu saya turun panggung lagi, ya udah jadi yang gitu lagi gitu, jadi Fatur yang biasa lagi gitu. Tapi kalau di panggung tuh seperti bersandiwara menjadi bintang, menjadi apa, menjadi orang lain. And you love it. Dan yang menonton tuh kayaknya harus terhibur gitu lihat saya. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan kemampuan, baik teknik, baik suara dan segala macam untuk supaya mereka tuh senang setelah nonton gua gitu. Ya kira-kira gitulah gitu perjalanannya. Nah tapi langsung aja kan dia bilang nanti saya mau cerita ntar, saya nggak sabar. Jadi waktu itu kapan berubahnya jadi penyanyi? Balik lagi ke identitas asal. Ingat kan aku punya grup namanya Java Jive. Halo, aku fans Java Jive. Nah dulu kita tuh memulai karir kita tuh dari kafe-kafe di Bandung dulu. Dulu tuh di awal tahun 90-an tuh banyak kafe-kafe kecil, salah satunya Laga Pub. Jadi semua mahasiswa dulu, apalagi dari universitas yang terkenal saya maksudnya. Itu nongkrongnya pada di sana tuh ya. Pada di sana. Nah, jadi kita nongkrong di situ. Nah, saya tuh waktu itu main perkusi. Kita ada penyanyi cewek juga, Java Jive dulu, ada Neta, terus Dani, terus selanjutnya pasti tahu lah, ada Capung, Tony, Nui, dan saya. Nah saya tuh kan main perkusi, tiba-tiba suatu saat Neta memutuskan untuk berhenti, mungkin ada prioritas hidup yang lainnya. Jadi Dani nyanyi sendiri dong di panggung, 2 jam nyanyi halo gitu ya, capek pasti kan. Jadi ya udah, Tur kamu kan bisa nyanyi, gantilah 2 atau 3 lagu untuk istirahat. Anehnya waktu gue nyanyi, kok sambutan penonton bagus banget gitu ya. Terus nggak jelek-jelek amat juga gue nyanyi gitu. Karena nyanyi itu buat gue gampang banget gitu ya. Terus dan pilihan lagunya pada saat itu tepat gitu. Terus anak-anak bilang, ya udah lu gak usah main perkusi lagi deh. Nyanyi aja lah. Ini bahasa Sunda pasti nggak mungkin bahasa Indonesia, kamu jangan bohong. Nggak semuanya tekudu lah perkusi. Nggak semuanya tekudu perkusi. Ini sedih harap ya nyanyi.
Nyewa cenah main perkusi. Nyewa main perkusi cenah. Geus pinu di panggungna leutik cenah. Maksudnya panggungnya tuh kecil banget. Jadi halus main perkusi kan mun teu sada leuwih halus mana nyanyi we gitu. Selain itu juga kan jadi memperingan tugas lead vokal kita pada saat itu Dani ya. Jadi ya udah akhirnya setengah-setengah nih nyanyi cari repertoar lagu. Tapi anehnya saat itu tuh otak gue lancar banget loh ngafalin lagu. Gak pakai usaha tuh. Seminggu itu bisa 5 lagu tuh bisa hafal. Nggak tahu dapat ini dari mana gitu. Dan lagunya bukan lagu Indonesia ya. Mohon maaf. Masih nyanyi lagu orang pada saat itu kan? Iya, karena kita tuh kalau nyanyi tuh nggak pernah pakai teks di depan, nggak pakai dulu dulu kertas begini nih, bukan iPad. Pakai stand. Iya, pakai matador kalau orang matador. Nah itu kita nggak pernah, karena kalau nyanyi, kalau saya tuh harus eye contact dengan penonton. Mau penontonnya cuma 2, 3 atau 1. Yang penting kalau nyanyi, gitu, buat lo gitu, gua nyanyi gitu. Jadi nggak pernah tuh ada teks di situ. Kalau lupa ya ngarang-ngarang sendiri aja di otak. Bait pertama kayak diulang lagi nih lagu pertama diulang lagi di lagu kedua gitu. Kadang-kadang suka begitu. Dan ya akhirnya lama-lama anak-anak comfort dengan gua nyanyi. Dan dari situlah Java Jive akhirnya punya 2 vokalis. Itu awalnya. Identiknya ya 2 vokalis. Dan kadang-kadang tapi lu bukan tukang tariknya kan di situ tuh Dani tuh. Jadi setiap lagu kita sesuaikan. Kalau lagunya misalnya yang lebih melo, gua lebih di depan nyanyinya. Dani yang backing-backingnya. Kalau Dani yang lagu sedikit agak ngerok gitu, gua ngambil harmoni lainnya gitu ya. 2, 3 atau crossing kadang-kadang 1 ke 2 ke 3. Jadi nyanyi sama Dani di Java Jive tuh buat gua udah di luar kepala gitu patternnya. Dan udah spontan aja gitu. Kalau dia misalnya harmoninya melenceng kemana, gue nutup harmoni dasarnya gitu. Sama seperti itulah kira-kira bolak-baliknya gitu. Iya. Jadi itu pun no issue ya. Ketika harus jadi 2 penyanyi, akhirnya Java Jive itu tidak ada usaha yang lebih untuk mengharmonisasi dengan Dani yang sudah menjadi penyanyi utama pada saat itu. Berjalan dengan waktu sih memang jadi menyesuaikan ya. Tapi kita tidak pernah ada berpikir pada saat itu kamu lead vokal enggak, ya udah 2 penyanyi aja gitu. 2 penyanyi aja, jadi nggak harus siapa yang di depan gitu ya. Kalau seiring berjalannya waktu tiba-tiba Fatur lebih menonjol atau Capung lebih menonjol, Dani lebih menonjol ya udah itu memang ya itu mah porsinya aja begitu. Dari yang atas sudah menentukan rezekinya masing-masing gitu ya. Ya saya sih bersyukur gitu akhirnya jadi Fatur singer pada saat itu, karena kalau sebagai Fatur perkusi mungkin nggak jadi seperti sekarang gitu. Atau Fatur pencipta lagu misalnya gitu, nggak seperti sekarang gitu. Ya singer itu yang banyak membuat saya menjadi hidup sesuatu, dikenal orang, terus membuat berbagi legacy ya warisanmu. Iya, warisan buat musik Indonesia gitu. Dari karena saya sebagai penyanyi. Tepuk tangan dulu dong guys, tepuk tangan dulu. Kalau kamu dengar ada bunyi kasir, bunyi mesin kopi, karena memang kita ada di Pevita & Sons ya. Jadi jangan kaget, karena banyak orang yang juga nanya ke saya nih, itu kadang-kadang ada bunyi apa ya? Kadang-kadang ada bunyi tamu. Nah, saya lebih senang bunyi tamu daripada bunyi sepi ya Pak ya. Bali udah kelamaan sepi. Itu namanya kuburan. Jangan, nggak mau ya. Tuh bunyi mesin kopi. Karena kadang-kadang suka ada yang nanya. Oke, jadi sekarang teman-teman udah tahu kalau yang namanya Fatur itu memang penyanyi at heart. Jadi dari awal sudah memang penyanyi. Cuma dia mencoba untuk menjadi pemain perkusi. Oke sih, tapi akhirnya identitas asli memanggil kembali ya. Panggilan Fatur Singer. Oke, padahal dia pencipta lagu juga. Nanti kita akan tanya lagi soal itu. Nah, sekarang itu masuk ke Java Jive itu kan 96 ya? Pas 94 ya? Enggak, 93. Oh 93. Kan sempat keluar tapi 96. Sebenarnya saya berhenti itu break itu tahun 99. 99, oke. Jadi awalnya 93 itu yang dari nyanyi yang tadi diceritakan itu sampai jadi home band di
pub-pub terkenal Iya. sampai ke Jakarta, Iya. sebuah band dari Bandung yang made it ke Jakarta. Lalu rekaman dengan Musika tahun Enggak, jadi 93 itu rekaman sama Musika. udah langsung itu. Jadi nyanyi itu dari tahun 92 pas gabung sama Capung bergabung aja. Ya. Kita yang solidnya itu dari 92, tapi kita selalu mengukurnya itu tetap dari rekaman ya. Oke. Pertama kali kita rekaman. Jadi karena waktu membentuk dari awal itu kan ada yang berhenti, ada yang masuk, Ya. ada yang berhenti, yang masuk. Tapi pas Capung, personil terakhir dari Java Jive yang bergabung, itu tuh di awal tahun 92, terus tiba-tiba ya kita main di Jakarta, di Hard Rock Cafe, banyak lah kafe-kafe baru di Jakarta yang bermunculan, dan dari situ kita dapat kesempatan rekaman tahun 92 itu. 93 kita rilis album pertama. Oh, Gitu. judulnya waktu itu album pertama Kau yang terindah. itu ya? Ya, Oh. Java I Jive 1 ya. see. Oke. Itu bukan Gadis Malam, nggak ada di situ ya? Belum, Gadis Malam tuh justru muncul di pertengahan 92 kalau nggak salah, sempat. Iya. Singlenya karena Dani aku- gitu dulu. Aku ingat itu dulu sampai aku catet liriknya karena aku kepengen bawain kalau ada band-bandan di kampus gitu ya. SMA di kampus zaman Iya. itu aku sering bawain. Sebenarnya Gadis Malam itu single dari Prambors dulu, Lomba Cipta Lagu kalau nggak salah. Terus kita recycle lagi karena sering dibawakan sama Java Jive. Jadi sebenarnya nuansanya lebih kita bikin ngeband tahun 2003 tuh pas setelah break, Java Jive itu break dari tahun 99, 2002 saya jalan lagi, terus 2003 kita ngeluarin single Gadis Malam itu untuk Java Jive gitu, 2003 awal lah gitu. Jadi dibikin lebih ngeband gitu. Dan makan jadi lebih booming lagi lagu Gadis Malamnya pada tahun 2003 itu. Iya, gitu. iya. Karena lebih identik lagi, lebih harmoninya lebih Java Jive aja Iya. gitu dibuatnya. Iya. Gitu. Oke. Sebelum kita masuk ke kenapa dia sempat keluar segala macam dari Java Jive karena memang mereka memasuki musim demi musim dalam kehidupan bermusiknya mereka ya. Sekarang yang aku mau tanya adalah kayaknya kalau lirik-lirik lagu Java Jive itu suka apa ya? So advance untuk masanya ya zaman dulu. Zaman dulu mereka udah ngomongin gadis malam ya. Maksudnya rada nyentil lah gitu liriknya. Gadis malam berjalan pelan. Dan pokoknya aku ingetnya gini. Haramnya transaksi. Yang kayak wow. What? Dibayar ya? Iya dibayar. Dia berani ngomongin itu gitu loh. Dan Iya. gelap na 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 dan mereka terlena oh begitu cepat dosa itu terbuat. Iya. Siapa sih mikirin masukin itu ke dalam itu lagu siapa sih waktu itu dan kenapa lagu itu Iya. bisa ngomongin gadis malam? Ya karena tuh kita tuh apa namanya tinggal maksudnya kehidupannya tuh kebanyakan di malam hari pada saat itu ya, mungkin juga kita masih muda terus. Ya. Kesempatan untuk ngeband itu lebih banyak di malam hari daripada di pagi hari kan gitu. Kalau pagi hari olahraga Iya. ya. Selesai ngeband makan bubur baru ngeliat transaksi yang ada gitu Iya. ya maksudnya. Jadi dari malam itu tuh ya kita banyak mengcapture suasana malam ya. Iya. Ya buat kita sih ya sah-sah aja dan memang apa namanya? Ya pas aja komposisi lagu itu gitu untuk dibawakan pada saat itu sebagai apa kritik sosial, bukan kritik sih sebenarnya pengungkapan kehidupan sosial yang nyata gitu ya. Bahwa this happens loh in Iya, life. orang itu kalau bekerja secara profesional dibayar segala macam buat penghidupan. Ya mau gimana lagi, bisanya cuman itu buat nyambung hidup, nggak salah juga gitu. Cuman kan dogma yang berlaku atau aturan yang berlaku mungkin ada yang menentang atau apa. Karena setiap masa itu pasti adalah ini apa cerita-cerita manusia sisi-sisi gelapnya gitu. Ya kayak let's say kayak di Jepang kan ada geisha, terus di luar negeri juga ada apa escort lady escort gitu kan escort service. Iya, escort service, tapi kan itu sah-sah saja gitu. Kalau di luar itu dia mau melakukan lebih juga ya tergantung dogma di masyarakat apakah itu haram atau enggak atau biasa aja. Intinya hal itu ada dan kita nggak bisa nolak gitu. Kita ungkapkan bagaimana fakta. hidup berdampingan dengan gejolak-gejolak yang ada di masyarakat. Terus kita juga ada gitu bikin lagu Sisa Semalam. Aku baru juga. mau nanya tuh. Dalam sisa semalam bersamamu.
Mencumbu dirimu penuh kemesraan. Wow. Mencumbu dirimu penuh kemesraan semalam ngapain ya? Nah, pada saat itu ya mungkin itu juga udah terlalu advance untuk anak muda umumnya pada saat itu. Jadi kayak perlu mikir dulu gitu, sisa semalam teh maksudnya apa sih? Kenapa malam bisa bersisa gitu? Iya, nggak lazim diucapkan ya saat itu. Untuk anak muda zaman sekarang harus diakui, they understand straight away. Sisa semalam gue paham gitu. Nggak perlu dibilang mencumbu dirimu, nggak perlu lagi. Ngerti. Dalam sisa semalam itu macam-macam kan. Iya. Lakuin ini, pulang pagi selesai. Gitu. Iya, nah itu juga akibat daripada pulang malam ngeband, observasi ya tamu-tamu pada ngapain gitu ya, itu kemana. kehidupan yang nyata di malam hari ya, karena memang kita banyak hidup di kehidupan malam hari. Ya banyak sih yang menginspirasi kita untuk menulis lagu dari gejolak-gejolak sosial gitu. Iya. Gitu. Ya itu dari sisi berkreasi Java Jive gitu, grup band saya. Oke, ada perubahan nggak dari yang dulu ke Java Jive yang sekarang ini? Personally juga saya merasakan kok saya tidak sesemangat dulu lagi ya. Saya punya prioritas hidup lain untuk mengejar ya. Mohon maaf saya akan break dulu. Karena itu pernah terjadi kok dulu.